Astaghfirullah. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Tiada yang paling agung melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang maha besar, Allahu akbar. Tiada yang paling suci melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Semua alam ikut bertasbih memuji Rabbnya, baik itu manusia maupun bukan manusia, sebagaimana Allah informasikan dalam surah Isra. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ard wa man fihin. Bertasbih hanya kepada Allah langit, 7 lapis langit dan bumi, dan yang ada di dalamnya antara langit dan juga antara bumi. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada satupun, kata Allah, melainkan hanya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihum. Akan tetapi, kata Allah, kalian tidak tahu bagaimana tasbihnya mereka, bagaimana tasbihnya alam, bagaimana tasbihnya gunung, bagaimana tasbihnya bumi yang kita injak ini, dan bagaimana tasbihnya burung-burung yang sedang berterbangan, bagaimana bertasbihnya semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Semua mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi di hari-hari seperti ini, Idul Fitri, yang Allah sunnahkan untuk bertasbih, mengagungkan dan bertakbir Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang maha agung, dialah yang maha pencipta, Rabbul Alamin, pencipta, pengatur, pemilik alam semesta. Sementara Allah seperti kita ada hamba Allah yang sangat lemah, tidak ada kekuatan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar wallahil hamd. Bulan Ramadan telah kita lewati. Puasan dan amal lainnya yang dianjurkan sudah kita jalani. Zakat fitrah pun kita tepati, termasuk rangkaian salat Id yang kita kerjakan di pagi hari ini. Semua yang kita lakukan itu tentu kita berharap Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik di sisinya. Ramadan hakikatnya adalah menterbiah kita, yaitu mendidik kita, melatih kita sebulan penuh. Ini yang harus kita renungkan dan harus kita sadari. Begitu banyak terbiah Ramadan, akan tetapi terbiah yang paling utama adalah puncaknya, yaitu kita dilatih bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa, bagaimana kita senantiasa bertakwa Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti yang paling pokok dalam kehidupan ini, ada takwa Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Apa itu takwa? Takwa itu berasal dari kata waqa. Waqa bermakna sana, bermakna menjaga. Arti kata kita dilatih, dididik, digembleng oleh Allah melalui bulan Ramadan 30 hari atau 29 agar kita senantiasa bisa menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankannya, agar kita bisa menjaga diri jangan sampai melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti daripada takwa. Itulah inti daripada kehidupan kita di muka bumi ini. Allahu Akbar walillahil hamd. Ada beberapa hal khatib ingin sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, yaitu menjaga an-nafs, wiqayatun nafs, menjaga diri. Bahkan keluarga pun diperintahkan untuk dijaga, yaitu bagaimana kita setelah habis Ramadan senantiasa ibadah yang senantiasa dilakukan Ramadan bisa dilakukan luar Ramadan, baik itu salat 5 waktu, baik itu salat berjamaah dan lain sebagainya. Demikian juga keluarga yang tadinya kita perintahkan keluarga kita, anak kita, istri kita, kita bawa mereka ke masjid agar kiranya pasca Ramadan juga bisa dilakukan. Itulah takwa. Dan juga demikian di Ramadan kita senantiasa menjaga larangan Allah Subhanahu wa taala agar kiranya puasa kita bernilai si Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah SWT berfirman, ini yang perlu direnungkan terutama para jamaah sekalian yang memiliki keluarga, yaitu anak, istri dan seterusnya. Apa kata Allah dalam surat At-Tahrim? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai yang beriman, jagalah diri kalian, kata Allah. Jaga diri kalian sebelum datangnya kematian. Wa ahlikum, dan keluarga kalian, kata Allah. Siapa keluarga? Bini, anak, kemudian cucu, itu keluarga. Kerabat, adik, abang dan seterusnya, itu keluarga. Jaga. Tentu kita ingin berharap Allah Subhanahu wa taala agar kiranya nanti di surga kita dikumpulkan oleh Allah, berkumpul ayah berkumpul dengan anaknya, berkumpul dengan cucunya, dan begitu seterusnya, berkumpul dengan istri dan suami berkumpul. Adakah di antara kita tega? Ada di antara keluarga kita yang ada neraka sana? Mungkin kita, mungkin istri, mungkin anak, mungkin cucu. Saya yakin tidak ada yang tega. Kita berharap agar kita nanti berkumpul sebagaimana kita berkumpul di tempat yang mulia ini melaksanakan salat Id. Maka itu adalah qu anfusakum wa ahlikum nara, kata Allah. Bagaimana sifat neraka? Allah katakan waquduhan nas wal hijarah. Kayu bakarnya adalah terdiri manusia, wal hijarah, dan batu, kata Allah. Kemudian bagaimana ciri selanjutnya? Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Di neraka itu ada para malaikat, malaikat yang kasar, malaikat yang sadis, siap menyiksa, siap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahu. Mereka tidak pernah membangkang kepada Allah. Mereka melaksanakan wa yaf'aluna ma yu'marun. Siap melaksanakan apa saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu gambaran secara kasar yang sangat mengerikan. Maka itu Allah ingatkan, qu anfusakum wa ahlikum nara. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Melihat perkembangan zaman, melihat pergeseran akhlak, dekadensi moral remaja, pemuda, dalam kesempatan ini khatib ingatkan terutama para remaja dan para pemuda. Sekarang terjadi pergeseran moral. Yang tadinya baik menjadi tidak baik, yang tadinya saleh menjadi taleh. Ada apa? Kita lihat baik di medsos dan lain sebagainya maupun di TV, banyak sekali terjadi pembunuhan. Siapa pelakunya? Abnaul muslimin. Pembegalan, siapa pelakunya? Abnaul muslimin. La haula wala quwwata illa billah. Di zaman orang tua dahulu tidak pernah terjadi seperti itu. Paling terjadi tempat-tempat tertentu. Sekarang ini sudah merebak. Rasa
bahwasanya kita khawatir yang punya anak keluar bak motor tengah malam, kita khawatir mereka tidak akan pulang lagi ke rumah. Pembegalan luar biasa. Pada itu adalah perbuatan dosa besar, melebihi daripada sarikah. Kalau sarikah itu mencuri, mengambil harta tanpa diketahui oleh pemiliknya. Sedangkan begal sama dengan disebut dengan istilah quta'u turuq, penyamun. Kalau di laut pemberontak, perompak, mungkin juga di atas pesawat, dikatakan quta'u turuq. Dan itu dosa besar. Dosa besar, melebihi dari hanya sekedar mencuri. Kalau hanya sekedar mengancam dengan senjata tanpa melakukan pembunuhan dan mengambil hartanya, yunfauna minal ard, kata Allah, diasingkan ke tempat daerah lain. Kata ulama, termasuk di penjara. Baru hanya sekedar mengancam. Maka Rasul mengatakan, laisa minna man hamala alaihi silah falaysa minna. Siapa yang mengacung-acungkan senjata, kata Rasulullah, pada saudaranya, bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang sangat kita sedihkan ada pelakunya adalah anak-anak muslimin, yaitu melakukan pembunuhan, melakukan penyiksaan, baik orang dikenal maupun yang tidak dikenal, bahkan temannya. La haula wala quwata illa billah. Ada apa gerangan? Ada apa gerang seperti ini? Kok bisa terjadi? Paling tidak ada 4 faktor secara singkat. Yang pertama, pergaulan yang salah. Maka itu Nabi SAW mengingatkan, ar-rajulu ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama itu tergantung, seorang itu tergantung agama temannya. Kalau temannya baik, saleh, maka insya Allah dia akan jadi yang baik. Tapi kalau temannya tidak baik, dia akan terpengaruh oleh akhlak teman yang tidak baik. Maka itu Rasulullah mengatakan, maka lihatlah salah seorang kalian siapa orang yang dijadikan teman dekatnya. Karena teman dekat ini yang mempengaruhi dalam kehidupan seseorang. Yang kedua, jauh dari agama. Kenapa bisa remaja jauh dari agama? Jauh dari masjid, jauh dari musala. Ada apa? Karena orang tua terkadang tidak peduli dengan anaknya. Masa bodoh, anaknya tak salat, anaknya tidak puasa. Kenapa? Karena bapaknya, karena ibunya juga sama, tidak salat, tidak puasa. Kenapa bapak dan ibu tidak puasa? Karena kakeknya juga demikian, turun temurun, menjadi manusia tak berguna, jadi sampah manusia, sampah masyarakat. Itulah yang bikin keributan di tengah-tengah masyarakat. Kalau sudah seorang tidak mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan berbuat penyimpangan-penyimpangan. Maka Allah katakan, innas salata tanha 'anil fahsyail munkar. Sungguh salat itu mencegah daripada perbuatan keji mungkar, yaitu perbuatan dosa-dosa besar. Faktor ketiga, ada gaya hidup glamor. Lihat bapaknya, lihat ibunya. Terkadang bapak ibunya yang membuat anaknya, gaya hidupnya glamor, sehingga apa yang terjadi? Tumbuh dalam karakter anak adalah orang yang sifat sombong, angkuh. Ketika bergaul dengan temannya, dia bangga dengan apa yang dia sandang, apa yang dia pakai, apa kendaraan yang dia pakai, dan seterusnya. Jadi apa anak seperti ini? Seharusnya orang tua didik anak itu anak yang tawadhu. Didik anak itu anak yang harus prihatin dalam hidup. Hidup ini singkat. Iya, kalau anda, ayah ibu, panjang umur anda. Ketika umur anda singkat pendek, anak tidak bisa berdiri di atas kakinya. Jadilah anak itu kelimpungan. Dia tahunya hidup selama ini adalah hidup yang mewah. Kemudian yang terakhir, penyebab adalah tidak kalah pentingnya adalah sandang, papan, pangan, hasil yang haram. Itu yang dibawa ke rumah. Kalau dia pejabat, korupsi. Kalau dia pedagang, curang dalam timbangan, curang di dalam bisnisnya. Kalau rakyat biasa nggak punya pekerjaan, pengangguran, mencuri, merampok, menipu, menghutang sana sini. Habis itu tidak mau bayar hutang, dia kasih makan anak bininya. Akhirnya tumbuhlah karakter
karakter yang menyimpang. Perhatikan, ada hadis yang sangat penting yang sangat direnungkan. Hadis dari Imam Muslim dan Imam Bukhari. Apa itu Rasulullah? Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu nyata, haram itu nyata. Artinya semua orang tahu ini haram, ini halal. Tapi ada di antara keduanya, antara hal haram ada mustabihat yang samar. La ya'rifuhunna katsirun nas, kata Rasulullah. Kebanyakan orang tidak tahu tentang hal itu. Ketika tidak tahu dan ragu, tinggalkan. Maka itu apa kata Rasulullah? Man waqa fi syubhat waqa fil haram. Siapa yang terjerembab kepada yang syubhat, pasti dia terjerembab ke dalam yang haram. Kemudian perhatikan, yang ingin khatib sampaikan adalah terkait ujung hadis. Apa kaitannya? Apa kata Rasul? Ala inna fil jasadi mudghah. Kata Rasul, ketahuilah, kata Rasulullah, sesungguhnya dalam tubuh manusia ada sekerat daging, sepotong daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ada sekerat daging, termasuk anggota tubuh yang kecil, tapi itu menentukan karakter seseorang. Kalau itu baik, maka baik anggota tubuhnya, kata Rasulullah. Kalau itu buruk, maka buruk anggota tubuhnya. Apa itu? Hati, kata Rasulullah. Hati ini yang menggerakkan seseorang. Kalau hatinya baik, terjaga kebersihannya karena konsumsi halal. Al halalu bayyin, kata Rasulullah. Yang dikasih adalah harta-harta yang halal. Makan haram, minum yang halal. Maka terjaga hatinya bersih. Maka hati itu menggerakkan pikiran positif, tangannya tidak suka mengganggu orang, kakinya tidak mau ke tempat maksiat, dan seterusnya. Apalagi membunuh. Tapi kalau sudah hatinya kotor, hatinya busuk, kenapa? Al haram. Kenapa? Syubhat. Itu yang dibawa ke rumah, itu yang dikasih makan pada anak bini, keturunannya. Jadilah anak itu memiliki hati yang rusak, sehingga hati digerakkan, pikirannya negatif, tangannya melakukan perbuatan maksiat, kakinya melakukan maksiat, dan seterusnya. Yang sangat berpengaruh sekali, dan itu terjadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya adalah wiqayatun nafsi, menjaga diri dengan ihtimam, memberikan perhatian kepada orang-orang yang tidak mampu. Bukankah di Ramadan kita disuruh man fattara sa'iman, kata Rasulullah, siapa memberikan perbukaan orang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa, dan orang berpuasa tidak dikurangi sedikit pun pahalanya. Itulah kita dilatih. Alhamdulillah kita semangat berinfak di waktu Ramadan. Maka keluar Ramadan ini, usahakan kita tetap berinfak, memberikan perhatian kepada orang tidak mampu. Mungkin ada anak-anak yang ingin belajar pesantren, ingin sekolah, tapi mereka tidak punya semangatnya tinggi. Di sini orang yang punya, jadilah menjadi orang tua asuh, jadilah orang yang memberikan biaya. Insya Allah pahala nanti akan mengalir terus ketika anda telah berada di pusara sana. Maka itu kita dilatih, jangan menjadi orang yang bakhil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi alaihissalam mengatakan, ittaqun nar walau bisyikki tamar, kata Rasulullah. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jaga diri kalian, kata Allah, takutlah pada api neraka sekalipun hanya separuh daripada sebutir korma. Apalah arti sebutir korma kemudian separuhnya kita kasih ke orang lain? Begitu gambar Rasulullah. Artinya Rasulullah sangat-sangat mendorong agar senantiasa mau peka terhadap orang lain, mau membantu para orang yang tidak mampu. Perhatikan kisah yang sangat menarik. Seorang ulama, saya kira jamaah tidak ada yang tidak kenal namanya, Abdullah bin Mubarak. Dia kalau mau haji umrah senantiasa dia mengajak teman-teman sahabatnya. Dia tinggalnya di Marwah, daerah dekat Kazakhstan, daerahnya jauh, itu ribuan kilo untuk kota Makkah. Menempuh darat pakai kendaraan, bukan kendaraan sekarang seperti sekarang, nggak ada. Itu berhari-hari bahkan berbulan-bulan ditempuh. Ajak temannya.
Kemudian tanpa temannya membawa bekal, cukup dari dia bekalnya. Subhanallah. Ibaratkan menghajikan orang, mengumrahkan orang. Itulah ulama. Kemudian ketika dalam perjalanan, ada di antara sahabatnya membawa seekor burung, kemudian mati burungnya. Apa kata Abdul Barak yang faqih, yang paham? Alqih fi zabalah, buang ke tempat sampah, enggak usah dibawa lagi. Temannya membuangnya, Abdul Barak berada di belakang kendaraan. Keluar seorang jariyah, seorang anak gadis dari rumah gubuk, keluar bergegas. Kemana? Ke tempat sampah. Dia pungut burung itu, dia masukkan di dalam sarung, dia tutup. Kenapa? Tastahi, malu. Dia pungut. Ini seorang alim melihat, mengamati, ada apa ini? Kenapa burung sudah jadi bangkai diambil? Beliau minta pada temannya untuk berhenti sejenak. Perhatikan, seorang alim begitu peka sekali. Langsung beliau turun, kemudian mendatangi gubuk itu. Dia masuk, izin masuk. Dapatlah dua orang anak. Yang satu perempuan yang tadi mengambil, yang satu adiknya yang laki-laki. Dia tanya, ada apa? Kenapa kau ambil burung itu? Apa kata sang jariyah? Kami sudah tidak punya makanan. Kami sudah lebih 3 hari yang kami makan hanya apa yang ada dalam tempat sampah, dan itu halal bagi kami. Darurat, mempertahankan kehidupan. Sang alim bertanya, aina abuk, aina ummuk, mana ayah ibumu? Si anak perempuan menceritakan, ayah kami telah meninggal, ibu kami telah meninggal, yatim piatu. Dan dikisahkan, dulu ayah kami punya harta, kemudian masuk pencuri, mereka kuras harta ayah saya, tapi tidak sampai di situ, qatalu, mereka bunuh ayah kami. Subhanallah. Tinggallah kami, saya dan adik saya. Ulama orang terenyuh. Apa kata beliau kepada wakilnya? Turunkan semua, ada kendaraan itu turunkan, masukkan ke rumah. Bekal yang mau dibawa ke Makkah untuk haji semua diturunkan. Kemudian apa kata beliau? Uhsub, berapa uang tersisa? Tersisa 1000 dinar. Subhanallah, uangnya cukup banyak. Dinar itu emas, 1000 dinar. Kata beliau, ambil, hitung 20 dinar. Kena perjalanan dari Marwah ke Makkah belum jauh, cukup 20 dinar. Kita kembali ke tempat. Kenapa? Ini lebih utama daripada kita melanjutkan untuk haji, karena hajinya sudah sekian kali. Subhanallah. Haji sekian kali adalah sunnah. Yang ini wajib, berkaitan dengan nyawa anak yatim piatu, berkaitan dengan kelangsungan hidupnya, ditinggalkan. Subhanallah. Itulah seorang alim yang faqih. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Apalagi Ramadan yang dapat kita ambil takwa ini, wiqayatun nafsi min adhiyatil akharin qaulan wa fi'lan, menjaga diri dari menyakiti orang lain, baik ucapan maupun perbuatan. Bukankah ketika puasa Allah larang, Rasulullah larang melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti hati? Jabir bin Abdullah pernah berkata, kata beliau, idza samta falyasum sam'uk wa basaruk wa lisanuk anil kadhib wal ma'athim wa da' adzal khadim
Beliau mengatakan, kalau kamu puasa, puasalah pendengaranmu, puasalah penglihatanmu, puasalah lidahmu. Jangan sampai menyakiti hati orang, jangan sampai berdusta, berbohong dan buat dosa. Wada adzal khadim, tinggalkan menyakiti pembantu. Saya ingatkan khususnya para jamaah ibu-ibu, ini banyak sekali terjadi dalam rumah tangga. Terkadang pembantu, saya ingatkan, pemilik rumah berdosa kena ada pembantu. Kenapa? Terkadang pembantu itu tersakitkan hatinya, padahal dia hanya sekedar membantu. Maka Rasul katakan, Jabir mengatakan, adzal khadim. Kenapa beliau sebutkan ini? Karena ini banyak terjadi. Tinggalkan menyakiti pembantu. Jangan sampai nanti di akhirat kita sudah capek-capek beribadah dunia ini, sementara amal yang kita peroleh ludas habis. Yang Rasulullah katakan al-muflis. Atadruna mal muflis, kata Rasulullah. Tahukah kamu apa itu muflis? Sahabat mengatakan al-muflisu fina man la dirhamalah wala mata. Orang yang bangkrut di antara kami ada orang yang tidak punya dirham, tidak punya harta benda. Orang bangkrut. Bukan itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Al-muflisu min ummati, kata Rasulullah. Man ya'ti yaumal qiyamah, orang yang bangkrut min ummati, perhatikan, min ummati, dari umatku, dari golongan umatku. Ya'ti yaumal qiyamah, dia datang pada kiamat, bisalatin wa siyamin wa zakatin, kata Rasulullah. Dia membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat dan lain sebagainya. Wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha, tapi dia datang juga mbak dosa. Apa dosanya? Dosa kezaliman dilakukannya. Syatama, mencaci maki, menjelek-jelekkan. Bukankah itu terjadi dalam rumah tangga terhadap pembantu? Syatama wa qadhafa hadha, menuduh orang-orang yang baik berselingkuh. Wa daraba hadha wa safaka dama hadha, kata Rasulullah, membunuh, memukul, kata Rasulullah. Nanti bagaimana sidangnya di hari kiamat, kata Rasulullah, akan diambil kebaikannya diberikan kepada orang dizalimi, akan diambil amal ibadahnya, amal ibadah salatnya, puasanya, zakatnya dan seterusnya akan diambil diberikan kepada orang dizalimi. Fa in faniyat, kata Rasulullah, kalau amal kebaikannya habis, sementara persoalan masih banyak orang dizaliminya, maka dosa orang yang dizalimi ditimpakan, turihat alaih, ditimpakan kepadanya, thumma turiha finnar, dia pun dicampakkan di neraka sana. Ibaratkan pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga, sudah habis hartanya, dia pun dipenjara. Sangat kehidupan yang sangat tragis di akhirat nanti. Maka itu Rasulullah ingatkan. Dan Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ahmad, apa kata Rasulullah? Wa inni la arju an alqallah, sungguh saya berharap bertemu Allah. Wa laysa li ahadin indi madlama, sedangkan aku tidak ada kezaliman yang aku lakukan pada seseorang. Itu Rasulullah. Dia ingin meninggalkan dunia ini dalam keadaan bersih, tidak ada bersangkut paut dengan orang lain. Subhanallah. Makanya Rasulullah ingatkan dalam riwayat Imam Bukhari, man kanat lahu madlama li akhihi min irdi aw syai' falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wal dirham. Kalau ada seseorang memiliki kezaliman yang dilakukan pada saudaranya, baik ucapan, baik perkataan, apalagi ini berhari baik, bulan baik, ini kesempatan untuk minta maaf. Tidak ada salahnya minta maaf kalau kita merasa salah. Kemudian orang yang dizalimi tidak salah untuk membuka pintu kemaafan, dan itu merupakan amal yang paling terbaik. Kata Rasulullah, maka falyatahallalu al-yawm, kata Rasulullah, minta halalkan di hari ini sebelum datangnya kematian, sebelum datangnya di hari tidak ada dinar, tidak ada dirham.
arti tidak bisa dibayar dengan harta, yang hanya bisa dibayar dengan amal kebaikan. Allahu Akbar lillahil hamd. Terutama lagi menyakiti hati orang tua. Saya ingatkan remaja, pemuda, jangan sakiti ayahmu, jangan sakiti ibumu. Kau sakiti ayahmu, bukankah mereka yang mendidik kamu? Bukankah mereka mencari harta, nafkah? Kau sakiti ibumu, bukankah ibumu melahirkan kamu antara mati dan hidup, bersimbahkan darah dan keringat? Kau sakiti, dosa besar. Bertaubatlah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak anak-anak yang durhaka. Apa kata Ibnu Umar, Abdullah bin Umar? Buka'ul walidain minal uquq. Hadis sahih. Buka'ul walidain minal uquq. Menangisnya orang tua, menangisnya ayah, menangisnya ibu. Kenapa ibu menangis? Kenapa ayah menangis? Melihat tingkah anaknya tidak bisa diatur. Minal uquq, termasuk durhaka kepada orang tua. Bagiannya adalah neraka sana. Lihatlah sejarah salaf, ulama-ulama terdahulu. Mereka tidak berani. Mereka senantiasa bertutur kata dengan kata-kata yang lembut kepada orang tuanya. Mereka khawatir menjadi anak yang durhaka. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan juga introspeksi diri ketika kita sudah berumah tangga. Kenapa susah mencari harta? Kenapa dunia ini sempit? Kenapa mencari nafkah susah? Introspeksi diri. Bisa jadi dulunya durhaka kepada ayah dan ibunya. Maka Rasul mengatakan, siapa yang ingin rezekinya diluaskan, kata Rasulullah, umurnya dipanjangkan, falyasir rahimah. Pertautkan silaturahim, berbaik dengan rahim. Siapa yang paling utama? Ayah dan ibu. Saudara kandung, saudara ayah, saudara ibu, paman, keponakan, berbaiklah dengan mereka. Tidak ada untungnya dunia ini bermusuhan. Inilah masanya, waktunya untuk bertobat Allah Subhanahu wa taala. Jika orang tua sudah meninggal, bagaimana Ustaz? Doakan mereka, ziarah kuburnya, doakan mereka setiap saat. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jasa orang tua tidak bisa dibalas. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian terakhir, wiqayatul musahabah. Jaga persahabatan dengan salat berjamaah. Jaga persahabatan. Jangan sampai persahabatan itu terputus, baik itu kaum laki-laki maupun kaum wanita, ibu-ibu. Jangan sampai persahabatan putus karena dunia. Sekarang banyak terjadi. Terkadang yang sudah belajar, sudah taklim, putus. Ada apa? Kalau tak bisa bersama lagi, bukan berarti harus putus hubungan. Tidak boleh, haram hukumnya. Ada satu hadis, kita kan tidak tahu apakah kita semua masuk surga langsung. Tidak tahu kita. Maka salah satu manfaat musahabah adalah bisa jadi dia nanti diberikan oleh Allah hak untuk memberikan syafaat kepada sahabat yang lainnya. Hadis sahih kata Rasulullah SAW, Imam Ahmad An-Nasai dan Syaikhul Syekh Al-Raud dan Syekh Albani rahimahullah taala, ma mujadalatu ahadikum fil haqqi yakun lahu fid dunya. Tidak ada perdebatan salah seorang kalian, kata Rasulullah, dalam masalah hak yang terjadi di dunia, bi asyadda mujalatan minal mu'minin. Perdebatan yang paling sengit yang dilakukan oleh orang mukmin li rabbihim, terhadap Tuhannya. Jadi nanti di hari kiamat nanti ada orang-orang mukmin berdebat dengan Allah, mujadalah dengan Allah. Tentang siapa? Fi ikhwanihim alladhi udkhilun nar. Tentang saudara-saudaranya, ikhwan. Bukan ikhwah. Bukan ikhwah ya ikhwani. Ikhwah itu hubungan darah. Kalau ikhwan itu hubungan iman. Kalau ikhwah sudah wajar,
Sudah wajar membantu saudaranya, kakaknya, adiknya mungkin di neraka sana. Tapi ini ikhwan, kata Rasulullah, sahabatnya. Udkhulun nar, yang Allah masukkan ke api neraka sana. Apa kata orang mukmin ini? Rabbana, ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yahujjuna ma'ana. Ya Allah, ya Tuhan kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami dulunya salat bersama kami, salat berjamaah, kenal, bersahabat, wa yasumuna ma'ana, dan puasa bersama kami, bisa jadi iftar bersama, wa yahujjuna ma'ana, mereka pun haji bersama kami. Fa adkhaltumun nar, kau masukkan mereka dalam api neraka sana. Subhanallah. Berusaha, berupaya untuk membantu. Apa kata Allah? Idhabu fa akhriju man araftum minhum. Pergilah, pergilah kata Allah, keluarkan siapa yang kau kenal di antara mereka. Coba itu, siapa yang kau kenal di antara mereka. Bagaimana kita bisa mendapatkan sahabat dari sahabat kita kalau mereka tidak kenal daripada kita? Itulah manfaat daripada salat berjamaah di antaranya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mudah Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadah kita. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.